Mengapa masalah kesehatan yang dokter tidak bisa atasi bisa dengan sangat mudah dikoreksi oleh beberapa orang yang tidak pernah belajar kedokteran? Pernahkah Anda berpikir seperti itu juga? Masalah kesehatan yang dokter tidak bisa obati, kita pun juga tidak bisa mengobati. Namun saya beritahu sebuah kabar baik. Kita bisa mengoreksi masalah kesehatan. Iya, benar sekali, Anda sendiri juga bisa mengoreksi. Ini adalah sebuah contoh agar kita lebih mudah mengerti. Misalkan sebuah kolam ikan. Di dalamnya ada 11 ekor ikan. Pertanyaannya, kita memelihara ikan di mana? Iya, betul sekali, di air. Agar ikan yang kita pelihara dapat baik dan sehat, itu tergantung dari kualitas airnya. Apabila airnya kotor, mungkin di badan ikan akan tumbuh parasit. Bisa juga ikannya menjadi berenangnya terbalik. Itu sudah terindikasi ikan itu sakit. Dan kemudian ikannya pun mati. Pertanyaannya, apakah kalau kita ganti ikannya, apakah akan ada gunanya? Atau kita buang ikan yang lama, kemudian kita ganti dengan ikan yang baru, apakah akan berguna? Tidak akan ada gunanya selama airnya kotor. Ikan yang masuk ke air itu juga pasti akan sakit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ganti airnya. Ya, sederhana ya. Kita tinggal mengganti airnya. Pertanyaannya, mengapa masalah kesehatan sulit diatasi? Begini logikanya. Di dalam tubuh kita, bukankah kita juga memelihara dalam tanda kutip 11 ekor ikan? Iya, ke-11 ekor ikan ini adalah organ internal di dalam tubuh kita. Apa saja itu? Jantung, paru-paru, ada liver, lambung, limpa, empedu, ginjal, usus halus, usus besar, kantung kemih, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, dengan apa kita merawat ke-11 organ internal ini? Iya, kita semua tahu kita merawat semua organ dalam tubuh kita dengan cairan darah. Dengan cairan darah kita merawat organ-organ itu. Artinya kondisi sehat tidaknya organ internal kita tergantung apa? Benar, tergantung dari kondisi fisik kita. Kemudian bagaimana cara kita tahu tentang kondisi fisik kita baik atau kurang baik? Misalkan ketika kita medical check up, ada indikator yang dicek disebut lemak darah. Lemak darah adalah kandungan lemak dalam cairan darah kita. Dengan kata lain, dicek apakah minyak dalam darah kita melampaui ambang batas normal atau tidak. Begitu hasil ceknya menunjukkan lemak darah tinggi, maka disebutlah darahnya kental. Ibarat di kolam ikan tadi terlalu banyak minyak. Selanjutnya ada lagi indikator lain yang disebut asam urat. Zat asam itu semestinya dibuang keluar tubuh lewat urin. Tapi sekarang masalahnya, zat asam itu tertimbun di dalam tubuh kita, dan inilah yang disebut asam urat. Kembali lagi ibaratnya kita ibaratkan air kolam tadi, air kolam ikan ini terlalu asam. Kemudian ada lagi indikator yang diperiksa juga, yaitu alanine transaminase atau ALT. Apakah yang disebut transaminase ini? Indikator ini untuk mengecek fungsi liver kita. Fungsi liver di mana untuk mengurai toksin. Mengecek transaminase adalah mengecek fungsi liver kita. Sehingga ketika fungsi liver kita mulai menurun atau melemah, di dalam darah kita terdapat banyak sekali toksin. Toksin ini entah ada di lengan atau di paha. Asalkan toksin yang diambil sampelnya melampaui ambang batas normal, maka dinyatakanlah transaminase-nya tinggi. Jadi apakah Anda pernah perhatikan saat Anda pergi ke rumah sakit untuk cek fungsi liver, seminggu sebelum pengecekan kalau Anda setiap hari makan daging-dagingan, minum obat, tiap hari bergadang, percaya tidak dari 70-80% orang yang dicek, hasilnya adalah transaminase-nya tinggi. Lalu perlukah orang-orang ini kemudian diharuskan minum obat dan diopnam? Jawabannya adalah tidak perlu. Dia hanya perlu dalam waktu sebulan ke depan memperbanyak konsumsi sayur-sayuran, istirahat yang cukup, jangan emosi, kurangi minum yang beralkohol, tidak makan daging-dagingan. Percaya atau tidak, 70-80% orang yang tadi hasil transaminase-nya tinggi akan menjadi normal. Jadi Anda harus ingat, begitu mendengar hasil cek transaminase tinggi, ingatlah, itu artinya zat kimiawi di dalam kolam ikan sudah melampaui ambang batas normal. Karena liver tugasnya adalah mengurai racun dan zat kimiawi.
Baik, mari kita sekarang review lagi. Lemak darah tinggi sama seperti kadar minyak di kolam ikan kita yang terlampau tinggi. Asam urat tinggi sama seperti kadar zat asam di kolam ikan kita terlampau tinggi. Transaminase tinggi sama seperti kadar zat kimia di dalam kolam ikan kita terlampau tinggi. Ingin sukses memelihara ikan tergantung dari kualitas airnya. Ingin sukses bercocok tanam tergantung dari kualitas tanahnya. Tubuh manusia sehat tidaknya tergantung dari kondisi fisiknya. Bukankah begitu? Kondisi fisik kita sudah dicek oleh dokter. Tapi muncul pertanyaan. Dokter di rumah sakit dibagi sesuai bidang keahliannya. Betul ya? Katakanlah setiap dokter mengurus satu ekor ikan. Satu macam organ, satu bidang keahlian. Seperti spesialis jantung, ada spesialis internis, ada spesialis paru-paru, spesialis saraf, dan lain-lain. Sekarang apakah dokter-dokter itu paham bahwa cairan darah menentukan kondisi fisik seseorang? Seperti contoh ikan tadi, jika air kolam tidak diganti, apakah ada gunanya mengobati ikannya? Dokter akan sangat bertanggung jawab memberitahu kita, penyakit jantung tidak akan bisa sembuh, darah tinggi tidak akan bisa sembuh, diabetes tidak akan bisa sembuh. Betul ya? Tadi kita sudah bahas, ikan di kolam sakit harus ganti airnya. Bukankah juga berarti penyakit tidak kunjung sembuh itu artinya yang harus diperbaiki adalah kondisi fisiknya? Memperbaiki kondisi fisik sama artinya dengan mengoreksi. Anda bilang, itu ikan warna hitam sedang sakit, cepat diobati. Kita bilang, kita tidak bisa mengobati, kita cuma bisa ganti airnya. Saat begitu air diganti, Anda malah menemukan bukan hanya ikan warna hitam yang pulih, tapi ikan-ikan yang lain pun ikut pulih. Ikan warna kuning, warna merah, yang semulanya kurang lincah, sekarang jadi sangat lincah. Jadi saat sedang proses koreksi, semula Anda mau koreksi masalah kulit misalnya, atau masalah reproduksi. Tapi ketika koreksinya tuntas, Anda akan kaget mendapati matanya yang sering kering, atau flek di wajah, atau gatal di kulit, dan mungkin masalah kesehatan lainnya juga ikut terkoreksi. Namun jika fokusnya mengobati, justru hasilnya malah kebalikannya. Contohnya, si ikan warna hitam, masalahnya ada parasit menempel di badannya. Kemudian kita berikan obat anti radang di kolam. Hasilnya ikan warna hitam membaik, tapi ikan lainnya terkena efek samping obat anti radang yang tadi. Ikan-ikan yang lain tumbuhnya jadi terlambat, atau malah jadi berenang terbalik, yang terindikasi mereka sakit. Jadi demi mengobati penyakit tertentu, biasanya kita mengkonsumsi obat. Obat yang kita konsumsi seharusnya untuk mengatasi hipertensi misalnya. Tapi setelah diminum, justru bisa mengakibatkan jantung bermasalah, liver bermasalah, sistem hormonal yang kacau, bahkan hingga menopause dini. Pasti sudah sering kita tahu terjadi kasus seperti ini. Kenapa kita mesti menggunakan obat untuk mengatasi penyakit? Yang mana semakin lama, semakin banyak obat yang diminum. Bukannya jauh lebih baik kalau mengoreksi satu macam penyakit, namun penyakit lainnya juga ikut teratasi? Logikanya persis sama seperti kita mengobati ikan di kolam ikan. Soki at home, Soki protect you.